Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini untuk beribadah bersama saat teduh malam. Kita siapkan hati kita memulai dengan nyanyian "Kusiapkan hatiku Tuhan". Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu satu berdoa memohonkan pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini, mengangkat segala rasa syukur untuk segala kebaikan yang Allah nyatakan dan karuniakan kepada kami setiap hari. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, melalui ibadah saat teduh, kami rindu untuk mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan kami memampukan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dengan mengandalkan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk firman Allah, kami dapat menerimanya. Oleh hati kami sedia, telinga telah sedia untuk mendengarkan. Berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk menerima. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang menyampaikan akan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama pada malam hari ini, itulah dari kitab Bilangan, pasal 13, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan.
Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arak. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dari Bilangan 13 ayat 17 sampai 33 diberi satu tema perenungan kita malam ini, jalani hidup dalam perkenanannya. Bapak dan Ibu Saudara, di masa pandemi kita sering melontarkan berbagi dengan kata-kata ungkapan yang bermakna positif.
Misalnya, salam sehat karena berharap agar jangan ada yang sakit, maka perbaiki imun tubuh. Misalnya, semangat pagi karena berharap agar mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang tidak berubah. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Misalnya, kita berbagi resep tanaman herbal yang ada di sekitar kita, atau yang sekarang ini di kalangan ibu-ibu seru dengan berbagi tanaman hias. Itu ada makna positifnya dan lain sebagainya. Nah, dengan hal yang demikian, sesungguhnya kita telah memperhatikan dan sedang memelihara soal semangat hidup. Sangatlah penting dan mungkin saja terjadi. Kita merasakan sekarang ini kurang bersemangat atau tidak bersemangat. Itu berarti sangat manusiawi. Berharap agar kembali dan kita tetap bersemangat, maka perlu mengetahui hal-hal apa yang membuat semangat itu bisa menurun. Ya, mungkin antara lain karena adanya kekhawatiran, kebimbangan, dan mungkin ada rasa putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal semangat hidup berarti bicara soal harapan hidup. Melalui bacaan kita pada hari ini, 12 orang pengintai, 10 di antaranya mereka pada posisi melemahkan semangat. Mereka sulit melihat, memandang masa depan yang sesungguhnya penuh harapan. Karena Israel itu adalah umat yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Melupakan satu kebenaran yang justru amat penting, yaitu bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada pada pihak mereka. Tuhan yang menjanjikan tanah itu, tentu Tuhan juga yang akan menolong mereka dalam perjuangan untuk memasuki tanah Kanaan. Sekalipun dalam kenyataannya seperti yang diuraikan itu memang keadaan yang sesungguhnya, termasuk mengakui tentang soal kekuatan itu tidak sebanding lagi. Namun itu semua berdasarkan ukurannya sebagai manusia. Berarti saudara-saudara, soal kekhawatiran telah berperan untuk menghilangkan semangat juang mereka yang sebenarnya mereka telah memiliki semangat juang semenjak pengalaman perjalanannya keluar dari Mesir. Itu yang mudah dihilangkan. Mereka berhenti sendiri. Suasana hidup yang khawatir, putus asa, dan lain sebagainya begitu mudah melupakan kesetiaan Tuhan dan bahkan meragukan kesetiaan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah merancangkan dan mempersiapkan masa depan umat Israel. Kalau 10 orang itu menutup kemungkinan dengan mengatakan kita tidak dapat maju, itu
itu kita dengarkan tadi dalam bacaan. Berbeda dengan dua orang, yaitu pertama Kaleb dengan mengatakan kita akan maju. Yang kedua Yosua dengan mengatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Keduanya mengakui dan yakin bahwa kemungkinan pasti ada, selalu ada kemungkinan. Sesulit, seberat apapun tantangan, masalah, pergumulan, sikap mereka berdua kita dukung. Kita miliki juga sebagai sebuah prinsip kebenaran bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar kuasanya, supaya kita mengandalkan kuasa Allah itu, bukan yang lain. Dan saudara-saudara, bukankah ini yang kita kenali pada diri kita karena percaya sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa itulah iman. Dan kita sadar iman itu ternyata adalah perjuangan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui penegasan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita dengarkan, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran dalam kehidupan kita adalah doa. Itu berarti doa itu penting bagi kita. Doa dengan 3 alasan. Yang pertama, bahwa di dalam doa kita sungguh-sungguh percaya kepada kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan kita setia memelihara. Tuhan tidak berubah pendirian, memberi yang selalu baik kepada kita. Olehnya, sikap kita semestinya menyerahkan kepada Allah apapun itu, kecemasan, persoalan dan masalah, pergumulan, serahkanlah semuanya kepada Dia, karena Dia setia memelihara kita. Kalau di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34, di situ Yesus menyoroti soal adanya kekhawatiran yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah. Olehnya Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan oleh Tuhan, kita disadarkan oleh Tuhan agar menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Yang kedua, persekutuan hidup kita dengan Kristus menjaminkan damai sejahtera Allah dalam mengawali hati dan pikiran kita semua. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita semua, anak-anaknya. Percayalah, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bagi Dia tiada yang mustahil. Amin. Kita menyanyikan bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Saudara-saudara, kita akan satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan dalam beribadah bersama umat-Mu malam hari ini. Kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami memohonkan untuk dikuatkan dapat mengerti tentang firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Allah di surga, kami menyerahkan segala keberadaan kehidupan kami. Umat Tuhan secara khusus yang ada di wilayah 4, atas perkenan Tuhan senantiasa menyatukan kami dalam satu kegiatan ibadah saat teduh malam hari ini. Dalam segala keberadaan dan situasi masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Allah selalu hadir, memberi, menyiapkan semangat kepada kami agar mampu untuk menghadapi kenyataan hidup sehari-hari, secara khusus di masa pandemi sekarang. Tuhan kiranya memberkati setiap tugas dan tanggung jawab anak-anak-Mu, melakukan dan menekuninya, melakukannya dengan senang hati penuh sukacita untuk memberi buah demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Allah bagi pengurus Sinode wilayah 4 dan juga bagi pengurus setiap klasis yang ada di wilayah 4 dan bahkan seluruh anggota jemaat. Pemeliharaan-Mu senantiasa diberi, dikaruniakan kepada kami semua dalam kehidupan setiap hari melalui giat dan kerja, dalam tanggung jawab kami masing-masing, agar kami semakin kuat, kokoh berpengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan kepada-Mu ya Allah bagi bangsa dan negara kami, khususnya berdoa bagi pemerintah kami bersama dengan semua aparat lainnya yang bersama-sama bertanggung jawab
menghadapi situasi bangsa dan negara sekarang ini. Kiranya Tuhan akan memberkati segala tanggung jawab yang ada. Kiranya harapan-harapan kami, keadaan bangsa dan negara kami, situasinya akan mengalami keadaan yang dapat diubahkan, agar kami kembali tetap tenang dalam menjalani serta menghadapi kehidupan sehari-hari. Kami berdoa begitu banyak saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit. Tuhan, Engkau tetap menilai akan keberadaan mereka. Sebuah keyakinan kami bahwa tiada mustahil bagimu. Menyediakan kesembuhan bagi yang sakit, menyediakan penghiburan dan kekuatan bagi yang berduka cita. Dan semuanya ini kami pinta di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas peribadahan kami pada malam hari ini. Untuk semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan saat teduh malam hari ini, di mana Tuhan telah memberi kepada kami kesempatan jemaat sengkang untuk mengangkat pelayanan tersebut. Dan Tuhanlah yang akan tetap memberkati, menguatkan kami semua jemaat-Mu. Kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, ungkapan syukur dan permohonan yang kami datang bawa dan sampaikan kepada-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami. Dengarkan semuanya ini kami datang bawa kepada-Mu, beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.